Baik, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan yang lain, saya pernah membahas tentang perubahan teknologi yang bahkan berubah secara eksponensial. Kita coba persempit ruang kita ke tahun 2020 saja, tahun ini, ya. Ada perubahan teknologi apa saja, atau perubahan cara menggunakan teknologi, menerapkan teknologi apa saja yang terjadi di tahun ini, sehingga kita lebih bisa menyikapi dengan tepat apa yang harus saya siapkan sebagai warga dunia, ya, berkaitan dengan perubahan yang sedang terjadi nyata di sekeliling kita. Saya akan mengutip 10 strategic technology trend yang diidentifikasikan oleh para researchers di Gartner. Penjelasan mengenai 10 ini akan saya jelaskan dalam dua bagian. 1-5 sebagai bagian pertama, lalu ada video yang lain 6-10. Baik, kita mulai dengan yang pertama, ya. Hyper automation. Apa itu hyper automation, ya? Paling mudah kita mulai dengan automations. Artinya hyper automation more than automation, begitu ya. Automation adalah otomasi atau otomatisasi. Membuat suatu rangkaian proses menjadi berjalan otomatis tanpa keterlibatan lagi manusia. Otomasi generasi lama itu bisa sangat mengagumkan. Sebagai contoh, robot yang memasang mobil dari komponen-komponen sampai jadi sebuah mobil. Tapi ada satu hal penting kalau kita amati, yaitu otomasi yang terjadi adalah otomasi yang terprogram. Apa yang dilakukan, proses-proses yang dilakukan oleh mesin di dalam otomasi tersebut sudah dirancang, urutannya harus seperti itu. Dan biasanya tidak ada kondisi di mana harus melakukan pertimbangan atau pengambilan keputusan yang memerlukan dukungan kecerdasan. Tidak lebih hanya melakukan proses yang terprogram. Hyper automation adalah lebih hebat dari automation. Lebih hebat apanya? Lebih hebat diantaranya karena menggabungkan atau memasukkan kemampuan artificial intelligence atau machine learning. Jadi mesin bisa belajar dari data masa lalu menjadi mesin yang cerdas. Sehingga di dalam proses otomasi itu ada pengambilan keputusan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia, sekarang bisa full dilakukan oleh mesin. Contoh paling sederhana, mengajukan kredit ke bank. Kalau dulu selalu harus melibatkan manusia, karena yang bisa melakukan analisis kelayakan kredit hanya manusia. Komputer sudah digunakan untuk step by step prosesnya saja. Tapi bagian tertentu hanya manusia yang bisa melakukan. Hari ini dengan machine learning, dengan artificial intelligence, itu bisa dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Jadi proses mengajukan kredit yang tadinya perlu 2 minggu, sekarang bisa 2 menit saja. Dan itu dilakukan dengan akurat. Yang kedua adalah multi-experience. Ya, multi-experience itu adalah satu kegiatan menggabungkan berbagai macam pendekatan berbasis teknologi yang tadinya hanya parsial-parsial, sekarang memungkinkan digabungkan semuanya menjadi sesuatu yang memungkinkan meng-create satu experience berbasis teknologi yang luar biasa dirasakan oleh user atau pengguna. Contoh sederhana,
barangkali dengan teknologi language technology ya. Hari ini sudah demikian banyak tersedia, bahkan alatnya portable, kita bisa ngobrol antar satu orang dengan orang lain yang tidak saling paham bahasanya. Ditranslate direct oleh mesin ya. Kemudian di sisi yang lain ada virtual reality, ada augmented reality, bahkan menggabungkan keduanya. Jadi potensi hal ini sekarang akan menjadi luar biasa. Ada hal penting lain. Tolong perhatikan bagian paling bawah yang ditulis dengan warna merah ya. Terjadi pergeseran dari technology literate people menjadi people literate technology. Apa bedanya? Technology literate people, subjeknya adalah people. Jadi kita bicara orang yang harus punya literasi teknologi yang baik. Sehingga orang ini bisa berperan dalam sebuah era serba teknologi. Nah, ini sedang bergeser menjadi people literate technology. Subjeknya menjadi teknologi. Ya. Jadi yang tadinya people yang harus memahami teknologi, sekarang kita sampai pada titik teknologi yang dapat dibuat memahami people. Ya, ketika kita baru selesai nonton satu film di Netflix, maka akan ditawari film-film lain yang mungkin cocok dengan selera kita. Itu people literate technology. Teknologinya memahami kita. Dengan histori kita nonton apa saja, teknologi mengidentifikasikan. Oh, penonton yang ini senangnya film-film yang action, film-film yang high-tech. Nah, nanti dicarikan film yang seperti itu. Ini people literate technology. Yang ketiga, democratization. Ya, ini seperti istilah demokrasi dalam kehidupan manusia secara umum. Artinya dirasakan semua orang, dapat dinikmati semua orang. Kira-kira begitu. Ya, ini kurang lebih berasosiasi dengan satu buku yang pernah populer ya. The world is flat. Jadi dunia ini makin datar dalam pengertian peluang menjadi dirasakan sama oleh siapapun. Semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, yang menjadi daya saing apa? Yang menjadi daya saing adalah kompetensi diri, kemudian daya inovasi. Makin kita bisa berinovasi, itulah senjata paling ampuh bagi kita untuk muncul ke permukaan, meninggalkan pihak-pihak lain yang kurang berinovasi. Bagaimana dengan modal? Tidak jadi masalah sekarang. Karena banyak pilihan untuk implementasi teknologi, untuk implementasi ide kita. Jadi secara umum demokratisasi ini akan melebar kemana saja. Ini menurut sumber ini, itu akan melebar ke data and analytic. Akan melebar ke development, artinya kesempatan untuk mendevelop sesuatu menjadi sama buat siapapun. Karena demikian mudah sekarang untuk develop sesuatu. Desain itu juga menjadi mudah. Lalu demokratisasi knowledge. Knowledge apapun sekarang hampir selalu bisa diakses siapapun, kapanpun, dari manapun. Jadi balik lagi, kembali ke kita. Berikutnya ini adalah human augmentations. Augmentation adalah enhancement manusia dalam hal ini ya, dengan berbantuan teknologi sehingga punya kapabilitas menjadi lebih baik daripada tidak menggunakan teknologi. Ya, teknologi yang ada sekarang
itu sudah dapat memberikan kemampuan-kemampuan lebih dari manusia. Dulu ketika seorang Pak Pos, ya, pengantar pos, harus mengantarkan surat, maka akan berbeda. Pak Pos yang baru saja menjadi pekerja dan yang sudah 20 tahun. Pak Pos yang sudah 20 tahun bisa menemukan rute antaranya dengan cepat. Sekarang, siapapun bisa melakukan itu karena bukan berdasarkan pengalaman pribadi saja, tapi berdasarkan rekomendasi teknologi. Ya, jadi rute terbaik di mana? Kita tidak tahu sedang macet di mana, tapi teknologi tahu saat itu sedang macet di mana. Sehingga kemampuan kita menjadi naik karena ada teknologi. Ini contoh sederhana dari augmentations. Ada yang berupa fisik, ada yang berupa kacamata. Di sini ada layar, ada prosesor di sini, sehingga dengan kacamata kita bisa melihat dengan cara-cara berbantuan mesin, mengidentifikasikan sesuatu yang bisa kita lihat, orang, ya, tanaman, mobil, dan sebagainya. Ini hal-hal yang bisa dilakukan. Bahkan, ya, memikirkan manusia setengah robot sekarang sudah menjadi hal yang wajar untuk dipikirkan. Ya, beberapa perangkat robot dibuat untuk dipakai oleh manusia, ya. Intinya masih manusia yang menggerakkan, tapi di luarnya ada semacam robot. Sehingga dengan demikian manusia bisa mengangkat satu beban yang berat, bisa mengerjakan sesuatu yang fisik manusia terlalu berat melakukannya. Sekarang jadi bisa. Bahkan enhancement itu bisa dilakukan sekarang dengan menanam implan di dalam tubuh kita sehingga kita punya kemampuan lebih, ya. Ini yang dimaksud human augmentations. Lalu yang berikutnya itu adalah transparansi dan traceability. Tersedianya berbagai teknologi yang digunakan secara massal itu membuat kita harus aware bahwa saat ini apapun yang terjadi di dunia itu sifatnya lebih transparan daripada di masa lalu. Kita sering posting di Facebook, di Twitter, di Instagram akan membuat kita teridentifikasi pergi kemana saja, bersama siapa, kapan saja. Ya, itu bisa ditrace dengan mudah oleh sistem. Ya, kapan saya belanja apa saja, seharga berapa, dan seterusnya. Bisa ditrace juga oleh sistem. Bahkan saya tidak menggunakan teknologi apapun, saya hanya jalan-jalan di kota, di sana ada banyak CCTV yang dengan berjalannya waktu itu dilengkapi atau dihubungkan dengan kemampuan video analitik. Sehingga bisa teridentifikasi kapan saya jalan-jalan kemana, saya duduk di tengah kota, di bagian mana, dan seterusnya. Itu saya kira ya pemahamannya transparansi dan traceability. Itu bagi kita harus menjadi awareness karena kita bagian dari transparansi yang semakin transparan dan traceability yang makin bisa ditrace kemanapun. Ya, kalau kita mau menghindar, ada konsekuensi kerugian, ada potensi-potensi yang tidak bisa kita raih dengan kita menghindari ini. Di sisi yang lain, ada tantangan untuk membuat pengaturan. Ya, jadi perangkat hukum yang ada harus segera diupdate dan tidak sekali update selesai, perlu update terus-menerus. Terima kasih.